pemirsa Aries Channel, kembali lagi bersama saya Vina Munawar dalam Women's Talk. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah industri yang mungkin masih jarang terdengar, namun sebenarnya memiliki peran vital yang penting bagi lingkungan, yaitu industri landscape. Dan hari ini kita akan berbincang bersama sosok wanita inspiratif yang merupakan CEO dan juga founder dari Costus Garden dan juga Hanara Industri. Kita akan menggali lebih dalam terkait bisnis landscape ini seperti apa, dan tentunya stay tune bersama saya Vina Munawar di Women's Talk. Industri konstruksi dan arsitektur landscape memiliki potensi besar seiring tingginya kebutuhan akan ruang terbuka hijau, pembangunan infrastruktur modern, serta tren keberlanjutan. Bahkan bisnis pembuatan taman vertikal kini menjadi prospek yang bagus di masa depan karena dinilai tidak hanya sekedar menjadi tren sesaat, melainkan juga menjadi kebutuhan banyak orang. Salah satu pelaku bisnis di industri ini ialah Costus Garden Indonesia dan Hanara Nurseries yang merupakan profesional penyedia layanan lengkap mulai dari desain, pengembangan design and build, pengelolaan proyek, hingga penyedia tenaga kerja profesional dan edukasi di dunia landscape. Lantas bagaimana strategi Costus Garden Indonesia dalam menjaga pertumbuhan industri desain landscape di tanah air? Simak perbincangannya bersama dengan founder and CEO Costus Garden dan Hanara Nurseries, Ira Puspa Kencana, hanya di Women's Talk. Halo Ibu Ira, apa kabar? Selamat siang. Siang Ibu, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah sehat. Mbak Vina apa kabar juga? Baik juga, Alhamdulillah sehat Ibu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Ira Puspa Kencana, selaku CEO dan juga founder Costus Garden dan Hanara Nurseries ya. Yes, betul. Ibu, langsung saja kita berbincang nih terkait bisnis Ibu. Gimana sih awal mula atau proses finding dari Costus Garden itu sendiri? Apakah ada peluang di masa lalu yang memang nge-trigger Ibu untuk bangun bisnis ini sendiri? Oke, sebelumnya kita jelasin dulu landscape itu apa kali ya. Jadi Costus Garden itu adalah landscape design and build. Sedangkan Hanara Nursery adalah nursery pohon instan terbesar di Indonesia. Jadi duanya itu saling bersinergi tuh. Nah, satu kata dulu landscape. Landscape orang masih banyak yang bingung. Apa sih landscape gitu ya? Sederhananya landscape itu adalah eksterior. Jadi semua elemen yang ada di eksterior itu masuk ke dalam landscape. Jadi kita match nih sama interior gitu ya, interior dan eksterior. Jadi fasilitas-fasilitas yang di dalam ruang eksterior, baik yang benda hidup ataupun benda mati, tanaman ataupun outdoor furniture-nya itu masuk ke dalam landscape. Nah, Costus Garden sendiri adalah design and build landscape. Jadi kita ada studio untuk mendesain bagaimana landscape secara fungsi dan estetikanya. Kemudian bagaimana juga cara membuildnya. Sedangkan untuk Hanara Nursery itu adalah supply-nya. Kita jadi usaha kita benar-benar end-to-end solution nih. Jadi dari mulai supply, dari hulu ke hilir kita provide gitu. Provide ya. Background-nya tadi pertanyaannya. Jadi memang background saya landscape architect. Emang sejalan ya? Masih jalan, kayaknya udah dipatok harus di landscape nih kayaknya. Gitu, jadi landscape arsitek, awalnya saya menulis buku sebenarnya tentang tanaman hias landscape waktu belum lulus kuliah. Pas masih kuliah udah nulis buku ya Bu? Nulis buku, terus artikel dulu sih sebenarnya, artikel, terus kemudian alhamdulillah disukain, akhirnya di-invite untuk nulis buku di Penebar Swadaya, di Gramedia dan sebagainya tentang landscape juga. Cuma rasa penasarannya belum berhenti sampai di situ gitu, karena di situ ketemu orang-orang, jadi kayaknya ingin membuat karya sendiri landscape dari aplikasi dari ilmu yang saya miliki juga. Maka dari itu muncullah Costus Garden dan abis itu baru Hanara Nursery. Gitu. Berarti emang Costus sama Hanara ini emang saling berdampingan lah ya. Kalau dari Hanara sendiri itu apa ya produknya Ibu? Hanara sendiri itu produknya adalah tadi pohon instan. Jadi pohon instan itu pohon yang bila ditanam di sebuah proyek itu dia tidak stres lagi. Bingung kan pohon bisa stres? Iya, itu gimana ya? Pohon stres gimana? Kirain manusia doang ya stresnya. Jadi stres itu ditandai dengan misalnya
setelah ditanam pohonnya ada gugur daun, Iya. kemudian agak layu atau gimana. Nah, pohon kita sudah ditreatment sedemikian rupa di dalam nursery kita, dalam Hanara Nursery. Jadi si bowling akarnya udah jadi, sehingga ketika ditanam di project dia punya survival rate yang tinggi, sehingga dapat memitigasi resiko dan ada menjadi efisiensi biaya jangka panjang juga bagi developer ataupun kita kan B2B dan B2C juga ya, Iya. ataupun bagi owner pemilik project itu sendiri gitu. Oke, berarti selain instant tree itu lebih singkatnya ya, dan merawat siapnya Lebih ya. ke siap, pohon itu siap untuk ditanam di project gitu. I see. Jadi dia sudah ada kanopi. Kanopi itu maksudnya crown ya, mahkota daunnya udah ada gitu, udah ada pucuk-pucuknya. Baru kita berani untuk tanam atau datangkan di project gitu. Artinya dia nggak akan gugur daun lagi gitu. Oke, berarti sebenarnya konsep landscape ini juga cukup luas ya Ibu ya? Iya. Bukan hanya seperti garden dan lain sebagainya, tapi Betul. seluruh eksterior ya, Iya, kolam betul. berenang dan lain sebagainya juga masuk Iya, ya Ibu ya? Betul, kolam koi, kolam renang, itu masuk semua. Dan landscape itu tidak hanya di ground ya, kita kan memang spesialis landscape. Jadi ada yang vertical garden, ada yang landed, kita sebutnya landed kalau di ground, di tanah itu landed, vertical garden, dan ada juga roof garden. Jadi taman-taman yang di atap gedung, itu kita juga bisa bikin juga sih. Wah, jadi bisa menyeluruh lah ya Suki. Iya. Terus kalau untuk Ibu melihat industrinya tuh di Indonesia tuh seperti apa Ibu? Industri landscape itu Betul. sendiri? Kalau menurut saya sangat potensial sekali ke depannya gitu ya, karena saya senang sekali sih dengan generasi Gen Z sekarang ini, yang kayaknya udah sangat lebih aware juga ke green living. Sebenarnya nggak Gen Z aja sih, semua masyarakat kita kayaknya udah sangat lebih aware ke green living, pelaku-pelaku bisnis juga, karena di situ juga nanti ada semacam sertifikat juga yang dia bisa, sertifikat green tuh ada tingkatan-tingkatannya, itu salah satu elemennya adalah landscape gitu. Jadi menurut saya sangat berpotensi ke depannya, begitu sih. Iya, apalagi mungkin pemainnya juga belum ramai Banyak. sekali ya, masih blue ocean istilahnya ya. Ditambah lagi memang mungkin sekarang kan ada banyak isu sustainability Iya. juga ya. Kita juga harus lebih care ke lingkungan, ke alam kita, giving back seperti apa ketika ada pembangunan gitu kan. Nah, salah satu elemen yang bisa mewajibkan itu adalah landscape gitu. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Namun Ibu yang nggak kalah menarik ini adalah kantornya sepertinya Oke. ya. Mungkin sambil kita bahas masalah Hanara dan juga Kostus Garden, boleh ajak aku keliling nggak? Kayaknya Boleh, menarik yuk. banget di kantornya. Yuk, kita tur. Oke, baik tur kantor ya. Ibu melanjutkan pembicaraan kita tadi ya Ibu ya. Kalau dari industri ini landscape sendiri tantangannya apa sih Bu? Tantangannya itu sebenarnya karena kita kan padat karya juga nih. Iya. Jadi dalam manajemen SDM, kemudian juga logistik sama iklim. Oke. Iklim sekarang kan tidak menentu segala macam. Jadi kita harus cepat beradaptasi gitu dengan situasi iklim yang sekarang. Tapi sebenarnya di satu sisi itu juga menjadi sebuah challenge juga buat kita supaya kita juga jadi lebih expert di bidang itu gitu. Supaya kita jadi memang bisa menjadi solusi juga di iklim yang sekarang dengan produk-produk kita yang survive gitu. I see. Itu untuk logistik, apakah emang tanaman-tanaman itu yang diimpor atau gimana sih Bu? Ada yang diimpor tapi nggak banyak sih. Oke. Yang lebih banyak itu adalah memang dari lokal, maksudnya distribusinya lebih ke dalam Indonesia, internal, antar pulau, antar kota, antar provinsi gitu kan. Di situasi seperti ini ya logistik lebih ke biaya karena ya. Iya, bahan ketidakpastian bakar global naik ya. dan sebagainya macam gitu, gitu aja sih. I see. Berarti tantangan utamanya di logistik dan juga tadi iklim ya Bu ya, namanya Iya. juga tanaman ya, pasti Betul. iklim sangat mempengaruhi ya. Betul. Kalau dari strategi perusahaan sendiri untuk membangun kepercayaan konsumen itu seperti apa Ibu? Oke, nah untuk kepercayaan itu di kita nomor satu banget sih. Karena jujur dari kita kan start landscape dari 2007. Namun Kostus Gardennya sendiri start dari 2012. Oke. Berarti sampai sekarang udah 14 tahun ya. Nah, selama 14 tahun berjalan ini kita mungkin ada baru memikirkan sistem marketing 2 tahun ke belakang gitu. Oke. Karena sebelumnya tuh benar-benar based on
klien yang mereferensikan kita ke teman-teman yang lain, ke koleganya, ke partnernya gitu. Dan itu terus-menerus selama 10 tahun lebih itu gitu. Dan kita bisa dibilang tidak pernah ada kosong project selama 12 tahun dan 14 tahun sampai sekarang sih selalu full gitu, ada projectnya gitu. Nah, salah satu strateginya sekarang di sistem marketingnya kita udah mulai menggunakan digitalisasi. Jadi kita udah mulai aware sama sosmed. Kemudian sebenarnya mungkin agak terlambat juga sih, tapi ya nggak ada kata terlambat lah ya. Kita mulai sekarang mengaktifkan sosmed kita, web kita juga udah kita siapkan dengan lebih profesional untuk membangun trust bagi klien-klien yang memang baru kenal sama kita gitu. Menggait klien baru ya Ibu? Iya, klien baru, betul. Oh, luar biasa sekali ya Ibu dari proses finding ini. Namun saya penasaran untuk deep dive lebih dalam lagi nih terkait bisnis dari Kostus Garden dan juga Hanara Nursery. Namun pemirsa, setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di Women's Talk, masih bersama Ibu Ira selaku CEO dan founder Kostus Garden dan Hanara Nursery. Ibu, kan saat ini tuh memang green living sedang berkembang ya, menjadi tren juga sebenarnya. Nah, Ibu melihat ini sebagai peluang juga tentunya bagi Kostus Garden. Namun sebenarnya apa sih strategi-strategi yang dilakukan oleh bisnis Ibu untuk melihat peluang ini? Yang pasti kita tetap terus improvement ya terhadap standarisasi kita sendiri gitu. Terus kemudian terhadap, tadi kan saya sempat bilang, jadi Kostus Garden itu kan sebenarnya service ya, jasa, dia padat karya juga. Kemudian kalau nursery juga sama gitu kan. Jadi kita juga ada tim yang support kita gitu, yang benar-benar kita ada semacam selain list dari project atau to-do list yang harus dilakukan perharinya, per bulannya gitu, tapi kita juga ada program untuk bisa mereka improve gitu terhadap skill, wawasan, program, terutama sekarang kan AI berkembangnya cepat banget. Jadi misalnya tim desain kita gitu harus udah mulai pakai AI misalnya, tapi di-combine dengan ide-ide tetap kan dari kita kan, cuma untuk visualisasinya dan sebagainya gitu. Jadi dari segi company value itu bisa naik berbarengan dengan personal value dari masing-masing tim juga mereka bisa naik juga gitu dengan adanya program-program untuk continuous improvement itu gitu kan. Dan kita juga open apabila teman-teman di kantor kita, di tim kita, mereka mau ikut webinar atau pelatihan-pelatihan yang related gitu dengan program kita gitu, itu sangat open gitu. Jadi kita bertumbuh bersama gitu. Berarti SDM dalam perusahaannya juga semakin ditingkatkan juga ya Bu, bersama dengan peningkatan dari perusahaannya itu sendiri. Iya, betul. Lalu bagaimana Ibu dengan kompetitor-kompetitor lain? Bagaimana Ibu melihat Kostus Garden bersaing dengan kompetitor lainnya di industri landscape ini? Iya, di hari ini memang kita sebenarnya mencoba untuk bisa maksimum dalam berkolaborasi ya, karena kita harus bersama-sama lah gitu ya untuk menghadapi situasi yang nggak mudah ini begitu. Nah, namun kalau ditanya mengenai kelebihan kita dibandingkan kompetitor lain, kita itu adalah sebuah, tadi kan bersinergi antara Kostus Garden dan Hanara Nursery, end-to-end solution. Jadi itu adalah sebuah sistem vertical integration gitu, dari mulai supply chain, design, sampai build, sampai maintenance-nya gitu. Jadi bisa paket lengkap gitu loh. Dan tidak semua kompetitor kita juga memiliki nursery sebesar kita. Jadi nursery Hanara Nursery itu adalah nursery pohon insan terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 5 hektar lebih. Ada di Kerawang gitu. Dan tadi survival rate-nya sudah pohon-pohonnya memiliki survival rate yang tinggi juga gitu, sehingga dia lebih bisa survive di berbagai macam kondisi project. Karena kan kondisi project Indonesia ini alamnya kan sangat beda-beda ya. Ada yang di pegunungan, ada yang di pantai, terutama yang daerah pantai lah. Dan sekarang kita lagi mengerjakan salah satu project yang challenging itu di Peak 2. Di Peak 2 Pantai Indah Kapuk 2 itu ada project besar kita lagi dibangun, itu adalah NICE. Itu adalah convention center terbesar se-Asia Tenggara. Landscape-nya itu semua kita yang kerjakan, sekitar 2 hektar lebih. Dan itu challenging karena kan
daerahnya, situasi. Cuma karena pohon-pohon kita sudah treatment itu makanya bisa survive gitu. Ya di sana ada sama sekali nggak ada yang mati, ada, cuma minim gitu. Iya, tetap kita ingin. Iya, gitu berarti sih. tidak semua perusahaan memiliki end-to-end solution seperti Costus Garden juga Hanara Nursery. Betul. Luar Jadi biasa. paket lengkap pokoknya. Paket lengkap ya Bu ya? Baik. Oke, itu aja sih. Betul. Sejauh ini sudah berapa banyak Bu kliennya? Di lingkup mungkin Indonesia atau luar negeri sudah ada? Nah, kalau di luar negeri belum ada, tapi kalau konsultan luar negeri yang mengajak kita sebagai partnernya, itu sudah ada beberapa. Misalnya kita pernah bikin ada villa di Bali, itu konsultannya dari Aussie, konsultan landscape-nya, yang kita yang mendetailkan dan kita yang membuild gitu. Kemudian ada lagi 57 Promenade yang di Jakarta, salah satu apartemen yang high end juga, itu juga konsultannya dari Singapura, kita yang mendetailkan desainnya dan kita yang nge-build gitu. Tapi kalau berapa banyak klien, jujur saya lupa ya, kayaknya Saking banyak ya Ibu ya? Berapa banyak? Ratusan ya? Ratusan gitu. Karena kita ada B2B sama B2C juga gitu, dan di kantor kita ada tim-timnya gitu yang emang spesialisasi di masing-masing market tersebut gitu. Sejauh ini ada nggak sih Bu proyek yang paling berkesan bagi Ibu? Ada. Apa itu Ibu? Kita tahun 2015 kita mengerjakan sebuah roof garden pertama. Roof garden ya? Roof garden di lantai 8. Di lantai 8 roof garden pertama itu pertama tuh dalam arti pertama yang kita kerjakan. Gitu. Dan klien kita itu loyal customer kita juga dari 2012 dan dia percaya sama kita, seperti saya bilang tadi, trust is everything gitu ya. Dia men-challenge kita untuk mewujudkan itu gitu. Jadi dengan kebetulan kan kita memang backgroundnya landscape arsitek semua di tim studio kita ya. Jadi kita trial and error, tapi errornya kita minimize gitu kan. Dan akhirnya kita berhasil mewujudkan roof garden tersebut. Dan sampai sekarang roof garden itu masih sangat baik kondisinya gitu di Bekasi waktu itu di Kalimalang. Di sana kan challenging iklimnya juga soalnya kan, iklim microclimate-nya challenging juga gitu. Jadi itu berkesan ya Bu ya? Kemudian yang keduanya yang berkesan juga adalah kita membuat landscape design and build itu di Nusa Lembongan Bali, di mana tadi yang saya bilang challenge-nya kan salah satunya logistik ya. Nah di Nusa Lembongan Bali itu tidak ada pelabuhan. Oh jadi, iya harus nyebrang itu sebenarnya ya. Dan kita bangun landscape tuh benar-benar di pinggir pantai gitu. Wow. Jadi challenge-nya adalah kita secara logistik kita harus mengirim pohon semua material segala macam itu dari Sanur ke Nusa Lembongan itu dengan kapal dan dia nggak bisa berlabuh, dia harus berhenti di tengah laut dan kita ya di tengah laut, maksudnya dari pantai dermaga sekitar 50 gitu ya? meter, 100 meter itu harus diangkut manual ke site gitu. PR juga ya Bu ya? Tapi entah kenapa dulu kita emang suka dikasih yang susah-susah gitu. Sebagai experience ya, biar berkembang lagi ke depannya. Betul. Wah luar biasa sekali. Lalu ke depannya apa nih Bu? Langkah ekspansi untuk Costus Garden juga Hanara Nursery? Nah untuk saat ini di kondisi yang sekarang seperti ini kita nggak buru-buru ekspansi sebenarnya. Tapi yang pertama yang kita lakukan adalah benar-benar menjaga trust. Kemudian kita perkuat standarisasi juga dari produk-produk kita gitu dan kita sangat-sangat memfilter dengan baik untuk kita bekerja sama dengan siapa. Karena menurut saya itu salah satu strategi juga. Jadi kita nggak sembarangan ambil project gitu. Karena kita bekerja dengan baik, kita juga memilih partner kita yang baik juga gitu. Artinya yang cash flow-nya aman dan sebagainya gitu kan. Seperti itu sih. Gitu. Baik Ibu, wah seru sekali ya pembicaranya. Namun Ibu kita akan melanjutkan pembicaraan kita lebih lanjut nih. Namun terkait sosok pemimpin dari Costus Garden nih, seorang Ibu Ira bagaimana? Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa.
Pemirsa masih bersama kami dan Ibu Ira. Mungkin di segmen terakhir ini kita mau bicara heart to heart nih terkait women leadership. Nah, Ibu sendiri bagaimana sih gaya kepemimpinan Ibu dalam menjalankan bisnis Ibu sendiri? Oke, mungkin kalau gaya kepemimpinan ya, lebih tepat mungkin kayak strategic partnership gitu loh. Karena jujur saya juga menjalani ini bareng sama suami saya juga, gitu kan. Jadi dan saya dan suami saya tuh benar-benar dua orang yang berbeda gitu. Jadi tentunya kita juga ada strategi tersendiri gitu untuk bisa berkolaborasi secara harmoni gitu untuk bisa menjalankan perusahaan ini sampai detik ini gitu. Jadi istilahnya strategic partnership. Dan kemudian kalau dari tipikalnya aku sendiri ya itu aku lebih banyak mungkin situasional ya. Ada satu sisi kapan aku harus otoriter misalnya ke tim di suatu situasi yang memang urgent atau gimana. Tapi di sisi lain aku lagi berusaha untuk banyak delegatif gitu. Karena kita sudah mulai ada tim, jadi kita ingin menciptakan leader-leader yang kuat juga gitu untuk di second layer kita gitu. Gitu sih. Tapi kalau dari Ibu sendiri ya sebagai perempuan tentunya perannya tidak hanya sebagai CEO dan juga founder, ada juga peran sebagai istri dan juga sebagai ibu. Itu bagaimana Ibu menyeimbangkan peran-peran tersebut? Ya tentunya tidak mudah ya, gitu kan. Saya anak 3, yang satu mau kuliah, terus yang kedua cowok masih SMP sama SD-nya juga udah mau lulus sih. Ya sebenarnya mungkin kalau dibilang itu seperti juggling priority gitu loh. Tapi ya kalau menurut saya apapun peran seorang wanita ya, sehebat apapun, dia tetap tidak boleh melupakan fitrahnya sebagai istri dan sebagai ibu gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengharmonisasi itu gitu kan. Jadi misalnya sebelum ke kantor saya masih tetap bikinin sarapan anak-anak saya gitu kan, bikinin bekal kayak gitu, itu diatur-atur aja gitu. Terus mereka berangkat, saya ke kantor, terus habis itu saya kadang pulangnya, kadang sore, kadang malam tergantung itu gitu. Dan saya berusaha untuk menjaga komunikasi dengan mereka gitu, gitulah. Ya masih belum sempurna sih, tapi menurut saya ya kita harus keep going dan terus improve aja sih gitu kan seperti apa dan evaluasi diri pastinya gitu. Wah, jadi kalau Ibu sendiri gimana sih support keluarga terhadap Ibu sebagai menjalani bisnis dan juga apa sih pentingnya menurut Ibu support keluarga dalam menjalankan bisnis itu? Penting banget sih, penting banget. Oh, satu hal lagi tadi yang penting adalah tadi kan harus improve ya, harus improve. Dan kemudian yang pertama itu sebelum improve skill kita selalu evaluasi gitu ya di semua peran-peran kita. Jadi kalau saya melihat kita kan semakin di dunia ini punya banyak peran ya, ya sebagai ibu, istri, terus leader di perusahaan juga misalnya, kemudian jadi tetangga juga gitu kan dalam sebuah komunitas gitu. Ya jadi kita gimana caranya peran itu saling mensupport satu sama lain gitu kan menjadi visi bersama yang jelas gitu. Seperti itu gitu. Jadi kemudian tadi yang kedua pertanyaan support keluarga. Support keluarga itu penting banget, banget, sangat penting banget. Jadi prinsip aku satu, kalau misalnya suami support aku jalan. Kalau suami aku nggak support aku nggak jalan. Gitu. Support tuh dalam arti ridho ya. Ridho. Dia ridho saya ngerjain ini gitu. Izin. Saya ridho dia ridho saya ngerjain ini, itu apa saya jalan. Tapi kalau enggak ya saya nggak jalan. Karena ya itu tadi fitrah, saya beranggapan apapun perannya, fitrah utamanya kita nggak boleh lupain. Yang kalau di agama saya itu kan sebagai istri dan sebagai ibu gitu. Baik, ternyata kita emang harus mengharmonisasi peran-peran itu juga balance ya Ibu ya, agar semuanya bisa jalan dengan lancar. Lalu kalau Ibu sendiri bagaimana sih melihat women leadership di Indonesia, meskipun emang saat akhir-akhir ini ya sudah mulai banyak ya pemimpin-pemimpin wanita di Indonesia, namun Ibu sendiri melihat in general gimana sih women leadership itu sendiri? Women in Indonesia makin lama makin keren sih. Inspiring pastinya. Tidak sedikit yang mereka masih menjalani perannya sebagai istri dan ibu juga gitu. Tapi mereka bisa menjadi hebat juga dan bisa memiliki manfaat ya, memberikan manfaat untuk sesama, untuk lingkungan gitu kan. Jadi prinsipnya adalah satu hal yang mungkin saya belum bilang ya. Jadi dasar saya dan suami juga menjalankan usaha ini
itu sesimpel karena kita ingin menebar kebaikan aja gitu. Gitu, menebar kebaikan baik lingkungan ataupun untuk sesama, untuk diri sendiri, untuk tim, untuk lingkungan, untuk klien kita gitu, dan lingkungan sekitar semua gitu. Jadi ada satu waktu kayak kita misalnya, capek gitu, pengen berhenti kayaknya, berat banget gitu ya. Tapi karena ya sampai saat ini saya belum sih memang udah nggak bisa kita nggak bisa berhenti karena begitu banyak orang yang memang tergantung di sini gitu kan dengan mata pencahariannya. Kemudian ya semakin kita besar memberi makan manfaat, kita kan harus semakin kuat gitu kan, semakin kuat dari segi finansial, semakin kuat dari segi keilmuan, skill dan sebagainya gitu kan. Semakin kuat kita akan semakin banyak berpotensi untuk memberikan manfaat gitu. Jadi memang kita tidak bisa berhenti, never stop learning, never stop doing gitu kan, gitu aja sih. Dan kalau menurut saya tidak ada yang namanya work-life balance. Aku agak kurang setuju. Work-life balance itu tidak ada ya Bu ya? Menurut aku nggak, karena balance kan seimbang nih kan. Yeah. Tapi kalau menurut aku lebih setuju itu work-life in harmony. Jadi kapan waktunya bekerja emang prioritas, kapan waktunya mesti konsentrasi misalnya ke anak gitu kan, ke suami. Jadi kita harus bisa mengharmonisasikan itu semua gitu sih. Dan aku yakin itu harusnya bisa gitu. Dilakukan banyak wanita ya. Iya, betul. Mungkin terakhir Ibu, ada nggak sih tips atau juga quote nih dari Ibu untuk wanita-wanita di luar sana yang mungkin ingin memulai bisnisnya? Quote itu yang pertama adalah jangan takut, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah trust in everything sih. Trust in everything gak cuma klien ya, tapi dengan partner hidup kita juga trust in everything. Jadi kita harus jaga kepercayaan dimanapun, kapanpun, dalam melakukan apapun. Itu tipsnya. Oke. Terus satu lagi quotes ya. Quotes ya, kalau di ibadah. Jangan lelah menebar kebaikan, karena semakin banyak yang kita tanam untuk alam dan untuk semesta, itu adalah sebuah investasi masa depan. Wah, luar biasa sekali Bu Ira, terima kasih banyak, so inspiring. Ya pemirsa ya, banyak sekali obrolan kita tadi dari awal sampai segmen terakhir ini. Baik juga pelajaran yang kita dapatkan, semoga bisa menjadi referensi dan juga bahan pembelajaran bagi pemirsa di rumah. Dan sekali lagi terima kasih Bu Ira atas waktunya, sama-sama. Sukses selalu. Sukses juga untuk PDX Channel ya. Terima kasih Bu. Dan pemirsa, demikianlah Women's Talk pada hari ini. Saya Vina Putawar, sampai bertemu lagi di Women's Talk berikutnya. Bye-bye.